Menghadapi Raja Ming yang gila, Ye Chen mencibir dalam hatinya. Tanpa diduga, Raja Ziming sendiri sedang kacau, yang membuatnya sangat rileks. Namun, meskipun Raja Ziming gila dan tidak teratur, serangan gilanya juga sangat mengerikan. Bagaimanapun, kekuatan Raja Ziming ada di sini, tidak diragukan lagi. Raja Ziming membuka gerbang hantu. Gerbang hantu itu berevolusi, tetapi kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatan Raja Ziming sekarang, gerbang hantu yang berevolusi lebih mengerikan dari sebelumnya. Menghadapi serangan gerbang hantu, Ye Chen melangkah maju tanpa ragu-ragu. Raja Ziming menggertakkan giginya dan berkata, "Ye Chen, kali ini kamu melangkah ke gerbang hantu, jadilah hantu sepenuhnya." Raja Ziming sangat percaya diri dengan gerbang hantunya sendiri. Ini adalah serangan yang telah diperkuatnya, dan itu juga salah satu gada pembunuhnya. Ledakan, pintu hantu itu bergetar, dan ada kekuatan mengerikan yang membombardirnya. Wajah Raja Ziming berubah. Dia teringat situasi saat Ye Chen menghancurkan gerbang hantu sebelumnya. Wajahnya muram, dan dia mendesak roh hantu untuk memberkatinya. Namun, Raja Ziming tidak punya dasar dalam hatinya. Dia takut kali ini dia akan langsung dihancurkan oleh Ye Chen seperti yang dia lakukan terakhir kali, dan satu-satunya hatinya yang sombong juga akan hancur. Bang! Suara gerbang hantu tidak ada habisnya, dan kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Setiap kali, gerbang hantu itu tampaknya meledak. Putra dunia bawah terus-menerus memberkati Ki Hantu, dan matanya bisa meneteskan darah. Bang! Klik! Setelah suara keras yang tak terhitung jumlahnya, gerbang hantu tidak dapat lagi bertahan dan hancur total. Gerbang hantu itu terbagi menjadi dua bagian. Raja Ziming melihat semua ini, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Kemudian dia melihat sosok di matanya, yang mendekatinya dengan kecepatan guntur. Pada saat yang sama ketika Ye Chen bertarung sengit dengan Raja Ziming, darah iblis dan Yin Qing yang juga telah bertarung dengan sengit. Mereka memiliki kebencian baru dan kebencian lama. Sekarang mereka bertarung bersama, itu benar-benar momentum hidup dan mati. Yin Qing yang meluncurkan metode, satu energi untuk tiga Qing. Tiga Yin Qing yang membungkus darah ajaib dengan potensi tanduk mereka. Tiga Yin Qing yang mengambil tindakan pada saat yang sama, dan masing-masing dari mereka hampir sama kuatnya. Namun, kekuatan darah ajaib juga sangat kuat, dengan warna darah Ki Iblis yang bergulir, dan tiga Yin Qing yang bersama-sama membunuh kegelapan, tidak jatuh. Seluruh tubuh Yin Qing yang mengalir dengan 3000 jalan. Jalan surga dan bumi tampaknya digunakan olehnya. Pedang di tangannya ditebas, dan ruang terbelah menjadi beberapa bagian. Metode darah iblis itu sangat mendominasi dan menakutkan. Dalam menghadapi serangan Yin Qing yang kuat, dia dengan tenang menanggapi dan meluncurkan serangkaian seni sihir yang kuat untuk bertarung dengan Yin Qing yang. Setelah perang yang panjang, kedua pria itu masih seimbang dan tidak dapat dibagi. Namun, Shenzi dan Sein Yaoqi tidak bertarung, Shenzi tidak bertarung, Sein Yaoqi juga secara alami tidak akan bertarung, jadi mereka menghadapi Shenzi seperti ini. 10 klan iblis lainnya tidak memiliki ide untuk bertarung, terutama 4 monyet dari klan monyet yang duduk di pilar batu dan menyaksikan pertempuran dengan santai. Mereka semua memiliki pemikiran hati-hati mereka sendiri. Qing Tian dan Jin Wuli adalah jenius paling cemerlang di dunia iblis. Terus terang, dengan Jin Wuli dan Qing Tian di hati mereka tidak akan memiliki kepala di dunia iblis. Oleh karena itu, jika kita mengatakan bahwa Jin Wuli dan Qing Tian tewas dalam perang ini, itu masih merupakan hal yang baik bagi mereka. Dengan cara ini, mereka memiliki harapan untuk menjadi yang pertama di dunia iblis. Selain orang-orang monyet yang berpikir demikian, ada beberapa kelompok etnis lain yang juga memiliki ide ini, masing-masing diam-diam, jadi hanya menonton kesenangan, tidak ada niat untuk bergerak. Qing Tian dan Jin Wuli, yang sedang bertarung, tidak peduli dengan pikiran mereka. Jin Wuli dan Slaying Yuekong bertarung dengan sangat menyedihkan, bulu-bulu Jin Wuli telah banyak rontok, seluruh tubuhnya berlumuran darah, ada luka di mana-mana. Tubuh Killing Moon Void juga diwarnai merah dengan darah, ada banyak luka di tubuh, beberapa luka sangat mengejutkan. Namun, pertempuran antara Slaying Yuekong dan Jin Wuli tidak jatuh ke arah angin. Jika mereka terus bertarung seperti ini, jika tidak ada kecelakaan, diperkirakan mereka berdua akan kalah. Selain itu, pihak Wen Renyu dan Qing Tian, pertempuran juga sangat tragis,
Langit berubah menjadi naga hijau, naga biru terus-menerus meraung, seluruh tubuhnya bersinar, meluncurkan gelombang serangan teroris. Namun, sisik-sisik di tubuh Qinglong rusak dan darah mengalir. Tubuh Wen Renyu juga muncul banyak bekas luka, darah mewarnai seluruh pakaiannya, di belakangnya muncul bayangan burung besar, tidak dapat melihat ras apa, tetapi sangat kuat. Qing Tian selalu merasa luar biasa ketika menghadapi bayangan di belakang Wen Renyu. Meskipun dia tidak tahu ras apa itu, Qinglong tahu bahwa itu pasti ras yang mengerikan di zaman kuno. Di mana-mana pertempuran pecah dengan sengit, dan seluruh kuil iblis surgawi terguncang hebat oleh pertempuran seperti itu. Melihat sosok Ye Chen, Raja Ziming dengan cepat mendekatinya. Matanya menyusut, dan jantungnya tiba-tiba meledak. Kecepatannya terlalu cepat baginya untuk menghindar. Sebelum Ziming Wang sempat berpikir, Ziming Wang merasakan tubuhnya melayang tak terkendali di belakangnya. Kemudian, rasa sakit yang hebat datang, dan Ziming Wang tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Bang! Tubuh Raja Ziming menghantam dinding aula, yang hancur berkeping-keping. Wow! Raja dunia bawah itu berdiri dari mulut darah dan sangat tertekan. Dia menatap Ye Chen dengan marah, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, aku adalah putra Hades. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh orang biasa? Jika aku tidak ingin membunuhmu, putraku Hades tidak akan pernah menyerah. Jika kau ingin mati, maka aku akan membuatmu bahagia. Ye Chen melangkah maju, membuka hukum waktu dan ruang, dan langsung mendatangi putra Hades. Pada saat yang sama, dia meluncurkan metode pemurnian jiwa, memanggil semua roh jahat Yin dan menempelkannya ke sisinya. Seluruh orang itu menjadi sangat tinggi dan kuat. Ye Chen mencibir dengan nada menghina dan berkata, kau benar-benar bodoh. Aku memiliki tripod penjara seperti dewa. Apa kau pikir cara seperti itu bisa melawanku? Wajah Raja Ziming berubah, dan sebelum dia bertindak, Ye Chen menekan tripod penjara kota Gajah Dewa. Mulut tripod itu diarahkan ke Ziming Wang dan memancarkan cahaya hitam, yang menyelimutinya. Roh-roh jahat Yin di Raja Ziming diselimuti oleh cahaya hitam, dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kemudian, jiwa roh jahat Yin diserap ke dalam tripod penjara kota Senxiang. Momentum Ziming Wang terus melemah. Ziming ketakutan. Dia merasa semakin takut di dalam hatinya. Dia telah berada di bawah angin sejak awal. Apakah ini benar-benar akan dikalahkan oleh Ye Chen? Atas hasil seperti itu, Raja Ziming benar-benar tidak dapat diterima. Raja Ziming, hari ini aku akan memberitahumu sendiri. Kau hanya sia-sia. Ye Chen mencibir, tubuhnya dengan cepat melesat, dan langsung menuju putra Hades. Ziming Wang dimarahi sebagai sia-sia oleh Ye Chen, dan amarahnya memuncak di dalam hatinya. Namun, begitu amarahnya memuncak, tubuhnya langsung terpental keluar, dan guncangan dinding kembali pecah. Puff! Putra Hades menyemburkan beberapa suap darah, seluruh tubuhnya lemah, dan dia tidak sekuat sebelumnya. Orang yang tidak berguna, berani bicara banyak. Ye Chen mencaci maki dengan jijik. Raja Ziming merasakan penghinaan yang tak berujung dan meraung, Ye Chen, kau bajingan, aku akan bertarung denganmu. Tubuh Raja Ziming tiba-tiba melesat keluar, dan gas hantu yang agung membunuh Ye Chen. Ye Chen tidak mempedulikannya. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan kekuatannya yang kuat langsung menghancurkan serangan Raja Ziming. Tubuh Raja Sanming terlempar keluar lagi, beberapa suap darah dimuntahkan lagi, wajah Raja Sanming sangat muram. Ini adalah ketiga kalinya Ye Chen mengalahkannya, dan untuk mengalahkan Ye Chen kali ini, dia telah mengerahkan begitu banyak tenaga, tetapi hasilnya tetap saja bukan lawan Ye Chen sama sekali. Raja Ziming meraung ke langit, garis pertahanannya benar-benar runtuh, kesombongannya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Chen, tidak ada yang tersisa. Kamu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku ke puncak, darah dan tulang di jalur darah, ini adalah takdirmu. Kata-kata Ye Chen bergema di benak Raja Ziming, dan Ye Chen menggunakan dua cara, yaitu, Dao Yin dan kekuatan jiwa, yang benar-benar memengaruhi saraf Raja Ziming. Garis pertahanan Raja Ziming telah runtuh. Sekarang ketika dia mendengar ini, dia tampak lesu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Senzi melihat ke arah putra Hades yang gagal, tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Orang suci Yaochi juga terkejut melihat hasil seperti itu.
Dia tidak terkejut bahwa Ye Chen telah mengalahkan Raja Ziming, tetapi bahwa Ye Chen telah mengalahkan Raja Ziming dengan begitu cepat. Kekuatan Raja Ziming benar-benar mengerikan, tetapi kecepatan Ye Chen terlalu cepat, bukan? Ini tidak mencegah Dewi Yaoqi untuk berpikir apakah Ye Chen terlalu kuat atau Ziming Wang terlalu lemah. Putra dunia bawah tampak redup, di matanya tidak memiliki kepercayaan diri sebelumnya, abu-abu. Hidupnya juga suram, dan dia tidak bisa melihat masa depan. Ye Chen benar-benar menghancurkan segalanya, termasuk hati Tao-nya, dan kegagalan ini benar-benar hancur. Aku kalah lagi. Putra Raja Dunia Bawah berkata pada dirinya sendiri, suaranya tidak besar, tampaknya tidak memiliki kekuatan. Ye Chen menatap Putra Dunia Bawah yang suram, dan bersenandung dingin, dulu kamu tak terkalahkan, tetapi kamu tidak tahu betapa konyolnya kesombonganmu. Bahkan jika kamu adalah Putra Hades, tanpa kekuatan nyata, kamu tetap bukan apa-apa. Raja Ziming menatap Ye Chen. Meskipun dia penuh dengan kebencian terhadap Ye Chen, dia masih ingin membunuh Ye Chen, tetapi sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bunuh aku. Tentu saja aku akan membunuhmu. Kata-kata Ye Chen sangat sederhana. Dia tidak akan pernah melepaskan Raja Ziming. Cahaya lilin dan kematian Taisu Zilong tidak dapat dipisahkan dari Raja Ziming. Meskipun hubungan antara cahaya lilin dan Taisu Zilong tidak sebaik Wen Renyu, dia tetap membiarkan mereka pergi pada saat-saat terakhir. Dengan ini, dia merasa bahwa itu adalah pilihan yang tepat baginya untuk datang. Meskipun dia tidak menyelamatkan nyawa cahaya lilin dan Taisu Zilong, Ye Chen merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk mereka untuk membalas dendam. Ziming Wang terluka parah oleh Ye Chen, dan seluruh Daoxin orang itu tampaknya telah hancur. Bahkan jika tidak ada yang salah kali ini, di masa depan, menghadapi Ye Chen, dia pasti akan memiliki bayangan besar di hatinya, dan sebagian besar dari mereka akan ditinggalkan. Namun, Raja Ziming melarikan diri 2 kali sebelumnya. Kali ini, Ye Chen tidak akan membiarkannya melarikan diri lagi. Dia menatapnya dengan rasa membunuh di matanya. Kemudian dia mengorbankan tripod penjara seperti dewa dengan mulutnya menghadap Ziming Wang. Raja Ziming menatap tripod penjara seperti dewa dan menunjuk dirinya sendiri, dan mulutnya menunjukkan senyum sedih. Dia adalah putra Raja Dunia Bawah. Dia memiliki status bangsawan yang jauh melampaui orang lain, tetapi dia berulang kali dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal dalam keluarganya. Baginya, harga diri di hatinya telah hancur berkeping-keping. Cahaya hitam dari kuali penjara kota Sensiang meledak dengan cahaya hitam, yang menyelimuti putra Raja Ming. Napas tekanan besar melonjak dalam benaknya, dan Ziming Wang langsung merasa bahwa seluruh tubuhnya akan menguap. Wajahnya menjadi sangat jelek. Pada saat kematian, seluruh orang itu tampak sadar. Siapapun takut mati, dan Ziming Wang tidak terkecuali. Dia berpikir untuk berjuang melawan, jadi dia meraung dan ingin keluar dari cahaya gelap. Ye Chen tahu sejak lama bahwa Raja Ziming mungkin ingin melawan. Dia sudah bersiap untuk itu. Cahaya hitam dari kuali penjara kota Sensiang menjadi lebih menyilaukan. Dia benar-benar menyelimuti Ziming Wang, dan dia tidak lagi terlihat. Jangan, Raja Ziming ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa menahannya. Suaranya muncul di kuali penjara kota Sensiang, membuktikan bahwa dia telah ditelan oleh kuali penjara kota Sensiang. Sebagai hantu, begitu Anda memasuki kuali penjara kota Sensiang, jangan pikirkan itu. Kuali penjara kota Sensiang akan memurnikannya sepenuhnya, dan tidak akan ada yang tersisa. Raja Ziming memiliki darah paling murni dari keluarga hantu. Itu adalah makanan paling bergizi untuk kuali penjara kota Sensiang. Setelah putra Raja Ming dimurnikan, kekuatannya dapat dipulihkan. Putra dunia bawah benar-benar tamat. Senzi melihat pemandangan ini. Dia tidak memiliki perubahan apapun dalam penampilannya dan tidak bermaksud untuk memulai. Dia menatap Ye Chen dan memikirkan sesuatu di matanya. Tidak ada yang tahu. Ye Chen juga melihat putra dewa tidak memiliki ide untuk memulai, maka dia tidak akan pergi untuk meminta apapun. Senzi bukanlah orang yang baik untuk dihadapi. Sekarang, darah iblis sedang bertarung dengan Qing Tian dan Jin Wuli. Yang terkuat dari 10 keluarga iblis di dunia iblis adalah 4 monyet, yang dapat membuat Ye Chen sedikit takut, tetapi tidak akan takut.
10 klan iblis melancarkan pertempuran berdarah untuk membunuh cahaya lilin dan naga ungu Taisu. Hutang darah ini harus dibayar kembali. Mata Ye Chen memindai masa lalu. Di 10 pilar batu, ada 10 jenius dari klan iblis. Mereka sangat terkejut melihat Ye Chen membunuh putra Hades. Sekarang mereka melihat mata Ye Chen menyapu, dan mereka tidak bisa menahan gemetar, tetapi mereka takut. Siapakah Raja Ziming? Kekuatannya lebih kuat dari mereka semua. Karakter seperti itu dibersihkan oleh Ye Chen. Jika Ye Chen mengincar mereka, apakah masih ada cara untuk hidup? Namun, mereka hanya sedikit gemetar, dan ketakutan mereka segera menghilang, karena Ye Chen dipisahkan dari mereka oleh susunan berdarah. Selama Ye Chen ingin membunuh mereka, dia harus melewati susunan berdarah. Kalau tidak, mustahil untuk menyerang mereka. Begitu Ye Chen memasuki pertempuran berdarah, mereka pasti akan menghabisi Ye Chen, jadi mereka tidak takut sekarang. Jika kau membunuh putra Hades, tunggu saja amarahnya membakarmu. Jinwu Yang, anak tertua kedua dari suku Jinwu, mencibir tanpa rasa takut, seolah-olah menyaksikan kegembiraan itu. Ye Chen Zeng khawatir harus memulai dari mana. Sekarang ketika dia mendengar Jinwu Yang menyombongkan diri, senyum kejam muncul di sudut mulutnya dan berkata, kapan amarah Hades akan menyala? Tidak ada yang tahu, tetapi aku tahu bahwa amarahku sedang menyala sekarang. Jinwu Yang dengan sinis berkata sambil tersenyum, kemarahanmu. Apa, kau masih ingin menembak kami? Jika kau memiliki kemampuan, masuklah ke dalam susunan berdarah ini dan lihat siapa yang membunuh siapa saat kau melihatnya. Bukankah kau Ye Chen sangat hebat? Dikatakan bahwa itu sebanding dengan putra dewa. Apakah kau memiliki keberanian untuk memasuki susunan? Binatang Jinwu juga mencibir. Ye Chen berkata dengan dingin, apakah kamu masih perlu masuk ke dalam formasi untuk membunuhmu? Jika Jinwu Li ada di sini, dia mungkin sedikit terhalang, tetapi sekarang dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak dapat menjagamu. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan busur. Dalam keterkejutan beberapa Jinwu dari kebangsaan Jinwu, Ye Chen membengkokkan busurnya dan mengambil anak panah, membidik api Jinwu yang paling lemah. Seluruh tubuh api Jinwu tampaknya terbakar dengan api. Dengan cahaya keemasan di tubuhnya, meskipun kekuatannya lebih lemah dari beberapa saudara, itu terlihat paling aneh. Ye Chen tidak punya pilihan selain menembakkan anak panah itu. Anak panah itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Pada saat ini, anak panah itu diperbesar beberapa kali dan langsung menembus susunan berdarah dan terbunuh dalam sekejap. Hingga saat ini, Ye Chen tidak yakin berapa tingkat harta karun panah Chuan Yun. Singkatnya, dengan peningkatan kekuatannya, dia semakin merasa bahwa panah Chuan Yun itu tidak biasa. Anak panah yang menembus awan itu menembus kehampaan dan melesat ke arah api Jinwu dengan kecepatan yang paling mengerikan. Api Jinwu begitu terkejut sehingga dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan menembak mereka dengan anak panahnya. 8 saudara, hati-hati, binatang Jinwu berteriak dengan cemas. Namun, begitu dia memanggil, Ye Chen menembakkan anak panah lain, yang kebetulan diarahkan padanya. Dia merasakan ancaman besar dan segera mengeluarkan napas yang kuat, yang berubah menjadi burung gagak emas besar untuk menahan anak panah Ye Chen. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga beberapa burung gagak emas belum sepenuhnya rileks. Ye Chen telah menembakkan anak panah ketiga, yang menuju ke arah Jinwu Luan. Posisi ketiga anak panah itu hanya membentuk 3 titik di kiri, tengah, dan kanan, yang membuat beberapa Jinwu kesulitan untuk saling membantu. Terlebih lagi, tembakan Ye Chen sangat tidak terduga sehingga beberapa Jinwu tidak punya banyak waktu untuk merespons. Khususnya, Jinwu Huo, pada saat panah Chuan Yun melesat, ingin melesat, tetapi tidak ada waktu sama sekali. Dalam kepanikan, dia tidak dapat menahannya dengan satu pukulan pun. Dia tertembak oleh anak panah itu dan langsung menembus kepalanya. Puff! Sebuah pembuluh darah menyembur keluar, dan kepala Jinwu Huo meledak, dan Yuan Shen semuanya terkikis oleh panah yang menembus awan. Hanya dengan satu anak panah, seorang jenius dari klan Jinwu musnah, yang membuat 10 klan iblis lainnya menarik napas. Kemudian, binatang Jinwu itu berhadapan dengan serangan panah yang menembus awan itu. Binatang itu bereaksi dengan cepat dan segera melawan.
Kekuatan yang kuat membentuk penghalang tebal, dan bulu-bulu itu bergegas keluar satu demi satu, mencoba menghancurkan panah yang menembus awan itu. Anak panah yang menembus awan itu tidak dapat dihentikan, dan penghalang binatang Jinwu tampak retak, yang tidak dapat bertahan lama. 3 anak panah Ye Chen diresapi dengan banyak kekuatan spiritual. Mereka harus membunuh 3 mahkota emas. Bagaimana mereka dapat melawan mereka dengan mudah? Bang! Penghalang binatang Jinwu hancur. Binatang itu meraung dan tubuhnya melesat cepat. Itu menghindari titik vital dan menembus sayapnya. Sayap kiri meledak secara langsung. Selain itu, anak panah yang ditembakkan ke Jinwu Luan menghancurkan pertahanan Jinwu Luan, dan menembak melalui dada Jinwu Luan. Dada Jinwu Luan meledak, darah mengalir dan organ-organ dalamnya semuanya membusuk. 3 Jinwu, 1 mati dan 3 terluka, hanya terjadi dalam sekejap. 3 anak panah yang menembus awan kembali ke tangan Ye Chen. Ye Chen menaruh ketiga anak panah yang menembus awan itu pada busur panah yang menembus awan dan menembakkannya lagi. Sasarannya masih binatang buas Jinwu dan Jinwu Luan, dan menambahkan 1 Jinwu Tian. Binatang buas Jinwu telah kehilangan separuh sayapnya dan kekuatannya sangat rusak. Bahkan lebih mustahil untuk menahan serangan Ye Chen. Jin Wuyang mengambil tindakan tepat waktu untuk memblokir binatang buas itu dan mencoba memblokir anak panah itu. Ye Chen memiliki senyum yang berarti di mulutnya. Dia menduga bahwa Jin Wuyang akan menembak. Pada saat Jin Wuyang bergegas keluar, anak panah yang telah membunuh Jin Wutian langsung berbelok dan membunuh Jin Wuyang dalam sekejap. Jin Wuyang terkejut. Sangat sulit untuk menghadapi satu anak panah yang menembus awan. Pada dasarnya mustahil untuk menghadapi 2 anak panah yang menembus awan sekarang. Puff! Anak panah yang menembus awan yang membunuh Jin Wuluan mengenai kepala Jin Wuluan dengan cukup tepat kali ini, dan Jin Wuluan benar-benar musnah. Melihat saudaranya yang lain telah terhapus, beberapa mata Jin Wu yang tersisa berwarna darah, Cantus menatap Ye Chen, meraung, "Ye Chen, aku keluarga Jin Wu dan kamu tidak dapat didamaikan. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa keluar hari ini." Ye Chen berkata dengan dingin. Jin Wu yang meraung, menghadapi 2 anak panah yang menusuk, dia harus berjuang keras. Namun, pada saat ini, binatang Jin Wu bergegas keluar dan menghalangi wajah Jin Wu yang dan berkata dengan suara keras, "Kakak kedua, balas dendam untuk kita." Binatang Jin Wu menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi 2 anak panah yang menusuk awan. 2 anak panah menembus tubuhnya, 1 menembus kepalanya dan 1 menembus dadanya. Seluruh tubuhnya hampir hancur. Kakak ketiga, Jin Wuyang menatap binatang Jin Wu yang meledak di depannya, dan matanya langsung memerah. Awalnya, hanya ada 7 Jin Wu yang tersisa, tetapi sekarang 3 mati dalam sekejap mata. Hanya ada 4 orang Jin Wu dengan 10 talenta dalam satu keluarga. Ye Chen, aku orang Jin Wu harus mencabik-cabikmu. Jin Wuyang meraung dengan marah, dan amarahnya membara. Setidaknya aku akan melapor ke neraka terlebih dahulu. Ye Chen membengkokkan busurnya lagi. Kali ini, ketiga anak panah yang menembus awan diarahkan ke Jin Wuyang, dan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Wajah Jin Wuyang berubah drastis. Dia tahu bahwa anak panah Chuanyun begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahan ketiga anak panah itu. Dia membuat keputusan dan berkata, "Ayo," kata Jin Wuyang, langsung bergegas menuruni pilar batu. 3 Jin Wu yang tersisa juga dengan cepat melarikan diri, tidak ada kilatan, menghilang di istana. Begitu beberapa Jin Wu dari kebangsaan Jin Wu pergi, warna darahnya hebat dan waktunya redup. Susunan berwarna darah di kuil Aula Tianyao adalah susunan besar yang hanya dapat diaktifkan oleh darah 10 keluarga iblis. Hanya dengan mengumpulkan darah 10 keluarga iblis, susunan itu dapat dibuka sepenuhnya. Jika satu urat darah hilang, susunan itu tidak dapat dibuka. Sekarang beberapa mahkota emas dari kebangsaan Jin Wu telah menghilang, dan sekarang perang berdarah itu benar-benar sunyi. Tanpa susunan berwarna darah, wajah beberapa jenius iblis di 10 klan iblis teratas akan menjadi jelek. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri binatang Jin Wu Luan, dan api Jin Wu ditembak oleh 3 anak panah. Mereka sudah berkeringat dingin. Sekarang mereka tidak memiliki dukungan dari susunan berwarna darah, jadi mereka sama sekali tidak percaya diri. Ketika Ye Chen melihat bahwa susunan berwarna darah telah menghilang, dia awalnya terkejut, lalu menunjukkan senyum dingin,
dan berkata, "Sekarang, kita harus membuat perhitungan yang baik. Bagaimana menurutmu?" Ketika Ye Chen berbicara, dia melihat gadis di Yaoqi. Mata Senzi tetap tidak berubah, seolah-olah tidak ada niat untuk bergerak. Ye Chen tidak tahu apa yang dimiliki Senzi pada akhirnya. Sekarang Senzi tidak bergerak, dia memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dewi Yaoqi juga tahu bahwa Senzi tidak ingin ikut campur dalam urusannya, jadi dia mengangguk. Klan Iblis berencana untuk membunuh Cahaya Lilin dan Taisu Zilong. Sebagai salah satu dari 5 tempat suci, dia tentu saja tidak ingin melepaskan para pembunuh ini. Orang-orang dari 10 klan iblis menjadi bingung. Satu Ye Chen sudah mengerikan. Sekarang ada seorang gadis suci Yaoqi. Ini hanya menambah es. Saat ini, kecuali King Tian, Jin Wuli dan 4 monyet, yang disebut jenius lainnya memiliki sedikit air. Ketika 4 ras utama menyerang dunia manusia, banyak dari 10 klan iblis teratas kehilangan bakat mereka. Hari pertama beberapa ras musnah, dan sisanya hanya hari kedua atau ketiga pengganti. Meskipun hanya sedikit lebih rendah dalam peringkat, ada perbedaan besar dalam bakat, jadi bahkan lebih tidak perlu untuk memikirkan kekuatan. Ye Chen tidak ragu-ragu, karena para jenius dari klan iblis ini kemungkinan besar akan lari, jadi mereka harus menembak dengan cepat dan membunuh beberapa orang. Ye Chen membuat langkah yang menentukan dan pertama-tama langsung menuju ke keluarga Jinlong. Keluarga Jinlong dan Ye Chen memiliki permusuhan yang dalam. Raja dari 4 lautan di dunia adalah anggota klan Jinlong. Aoyang, jenius dari kebangsaan Jinlong, telah dimusnahkan ketika dia menjadi teran. Sekarang jenius pertamanya bernama Aomo. Kekuatannya berada di puncak 9 tingkat gangguan. Sebenarnya, sangat bagus untuk memiliki keadaan seperti itu, tetapi di depan Ye Chen, itu jauh dari cukup. Melihat Ye Chen, Aomo pertama kali bergegas ke arahnya. Wajahnya berubah sangat. Dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Ye Chen, jadi dia akan melarikan diri. Ye Chen mendengus dingin dan meledakkan menara emas hitam berpola naga. Naga emas di menara emas hitam berpola naga itu bergegas keluar dan membuka mulutnya untuk melahap iblis Ao. Aomo tahu bahwa dia sudah dikutuk. Wajahnya dingin dan dia menggeram, "Ye Chen, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup." Aomo berubah menjadi naga emas dan bertarung dengan naga emas dari menara emas hitam berpola naga. Naga emas dari menara emas hitam berpola naga itu direndam dalam kehamilan naga sepanjang hari. Setelah dibaptis, kekuatan naga meningkat pesat. Begitu mereka bertarung dengan Aomo, mereka langsung menekan Aomo. Aomo meraung ke langit, tetapi dia tidak bisa berbalik sama sekali. Pagoda emas hitam berpola naga itu menekannya. Kulit Aomo bahkan lebih terkoyak dan ditelan oleh naga emas. Aomo, jenius pertama klan Jinlong, dilahap habis. Prajurit naga dari klan Tianlong terkejut. Meskipun dia telah menembus ke tingkat harmoni, dia masih takut menghadapi Ye Chen. Ketakutan semacam ini muncul dari lubuk hatinya. Longxia menelan ludah dan berusaha keras untuk menghilangkan rasa takut ini, tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tubuh Ye Chen menjadi sangat besar di depannya, seperti gunung, yang membuatnya terengah-engah. Pandangan Ye Chen tertuju pada ksatria naga, yang kehabisan napas dan menjadi pucat. Sungguh mengherankan bahwa orang-orang Tianlong begitu pemalu ketika mereka menghadapi Ye Chen pada hari pertama mereka. Ye Chen melangkah, seluruh tubuhnya mengeluarkan napas, dan kekuatan besar menyapu dirinya. Dia menyerang dengan satu pukulan dan memicu gelombang besar, dan pergi ke prajurit naga. Longxia kembali sadar. Dia berteriak, dan dia tidak ingin jatuh di sini. Dia melawan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang kuat dan dahsyat itu bertabrakan dengan Ye Chen, yang menyebabkan riak besar di angkasa, mengguncang kuil iblis surgawi. Di bawah tinju Ye Chen, tubuh manusia naga itu mundur. Wajah Longxia menjadi sangat jelek. Kekuatan Ye Chen sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menahannya bahkan jika dia berada dalam level harmoni. Ye Chen melangkah maju lagi, dan metode pertarungan suci berevolusi. Tuhan melarang 9 tinju berat untuk bertarung berulang kali. Kekuatan 9 tinju itu terlalu kuat. Ksatria naga itu mati seperti batu dalam menghadapi badai. Di sisi lain, Dewi Yaoqi telah bergerak, dan dia menuju klan Phoenix. Huang Yu, jenius pertama klan Phoenix, membunuh Zuo Qiulong di awal, yang juga merupakan hutang darah.
Huang Yu telah mencapai puncak alam kebugaran, dan kekuatannya telah mencapai level kedua. Menghadapi serangan Dewi Yaoqi, Huang Yu tidak begitu tenang. Namun, pada saat pertarungan, Huang Yu tahu bahwa dia salah. Dewi Yaoqi jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dia tidak dapat melihat apa yang telah dicapai gadis suci Yaoqi. Dengan lambaian Dewi Yaoqi, kekuatan yang dahsyat bergulir keluar. Menghadapi serangan Dewi Yaoqi, Huang Yu terus mundur, dan perlahan-lahan jatuh ke arah angin. Puff! Ye Chen menggunakan 9 tinju untuk membunuh prajurit naga. Semua pertahanan prajurit naga hancur. Dia terlempar dan menghantam pilar batu klan Tianlong. Dia memuntahkan beberapa suap darah. Ye Chen tampak acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat tangannya dan menepuknya. Nafas kehancuran menyebar. Di mata prajurit naga, kematian memanggilnya. Puff! Tidak dapat melawan, Long Xia disapu bersih oleh Ye Chen dan berubah menjadi kabut darah. 2 dari 3 jenius naga mati sekaligus, dan semua 10 klan iblis yang tersisa marah. Mereka melarikan diri dan tidak ingin bertarung dengan Ye Chen. Namun, hanya 4 monyet dari klan monyet yang tidak pergi. Mereka masih duduk di pilar batu dan menatap Ye Chen. Ye Chen menatap keempat monyet itu. Kekuatan keempat monyet ini luar biasa. Jika mereka ingin bertarung, mereka juga licik. Sepertinya kau ingin melawanku, Ye Chen berkata lugas. Orang-orang itu telah menghina reputasi 10 klan iblis. Menurutku, mereka hanya keluar dari 10 klan iblis teratas. Monyet batu itu tampaknya tidak berbicara kepada Ye Chen, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Monyet suci bertelinga 6 menatap Ye Chen dengan 6 telinga dan berkata, kekuatanmu sangat bagus. Keempat saudara kita ingin bertemu denganmu dan melihat seberapa kuat dirimu. Jika kau ingin bertemu denganku, kau harus membayar harganya. Ye Chen berkata dengan kurang ajar. Monyet jiri merah mencibir dan berkata, kami selalu bertarung 4 lawan 1. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk membuat kami membayar harganya? Jangan bilang kau, bahkan King Tian tidak berani bertarung dengan kami berempat. Apa itu langit biru? Di mataku, omong kosong bukanlah omong kosong. Meskipun kalian berempat memiliki beberapa keterampilan, bagiku, itu saja. Ye Chen terkekeh, mengabaikan keempat monyet itu. Ye Chen mengejeknya. Dengan cahaya yang tajam di matanya, rambutnya berdiri dan berkata dengan dingin, hanya ada satu cara untuk meremehkan ras monyet kita, yaitu kematian. Biarkan dia tahu kekuatan keluarga monyet kita. Dengan itu, monyet Sitian, monyet suci telinga 6, dan monyet Cijiri menjadi bersemangat dan dingin dalam sekejap. Dengan cahaya yang tajam di mata mereka, keempat orang itu bergandengan tangan dan mengelilingi Ye Chen. Keempat monyet itu memegang tongkat di tangan mereka, tetapi setiap tongkat berbeda. Baik dari segi bahan maupun fungsi, ia memiliki perbedaan tertentu, tetapi kekuatannya sangat kuat. Ye Chen tidak memperdulikan tatapan mata keempat monyet itu. Dia menunjukkan tubuh emas 9 putaran, seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan pertahanannya mencapai batas. Kemudian dia menjalankan kitab suci Tao. Seluruh tubuh jalan dan suara surgawi bergema terus-menerus, dan jalan antara surga dan bumi melonjak bersamanya. Kepala Ye Chen digantung dengan kata, Douzan Shengfa. Semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Dia mengambil inisiatif dan bergegas ke monyet jiri merah. Tongkat di tangannya berputar dengan jelas dan mengenai Ye Chen. Pada saat yang sama, monyet langit batu, monyet bertelinga 6, dan monyet berlengan 1 semuanya mulai. Di sisi lain, Dewi Yaoqi menekan Huang Yu dengan cara yang kuat. Huang Yu benar-benar tertekan dan tidak dapat menahannya. Dia disapu bersih oleh gadis suci Yaoqi. Darah burung phoenix merah cerah menyebar dan menyebar di udara, yang memiliki semacam perasaan sedih dan indah. Sebuah biro yang direncanakan dengan cermat oleh klan iblis, klan hantu, klan iblis, dan Protoss telah dibalikkan dengan cara ini, dan perubahan situasi hanya karena satu orang, Senzi. Senzi tidak bergerak, yang membuat semua rencana menjadi sia-sia. Zimingwang terbunuh, 3 Jinwu meninggal, Huang Yu terbunuh, Tianlong dan Jinlong musnah pada hari pertama, sementara Teran hanya mengorbankan langit cahaya lilin dan Taisu Zilong. Tidak seorang pun tahu mengapa putra dewa tidak bergerak untuk saat ini, tetapi tidak ada yang lalai. Dia tidak bisa membiarkan putra dewa melakukannya kapan saja.
Saat ini, Yin Qingyang dan darah iblis telah bertarung hingga mencapai kondisi yang sangat panas. Setiap pihak mengalami kerusakan dan konsumsi yang sangat besar. Jika kebuntuan berlanjut, sebagian besar dari mereka akan berakhir dengan kedua belah pihak kalah. Pertempuran antara Qing Tian dan Wen Renyu juga membunuh langit dan bumi. Keduanya mencoba segala macam cara. Konsumsi yang sangat besar sangat melemahkan serangan mereka. Hal yang sama berlaku untuk membunuh langit bulan dan Jin Wuli. Mereka sangat kejam dan berlumuran darah, dan kemenangan tidak dapat dipisahkan. Ketiga pertempuran ini adalah pertempuran hidup dan mati. Mereka semua memiliki momentum yang tidak akan pernah menyerah jika mereka tidak saling membunuh. Meskipun mereka semua menghabiskan banyak waktu, siapapun yang dapat bertahan akan menjadi pemenang terakhir. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak seorang pun ingin menjadi pecundang. Kematian bukanlah hal yang mengerikan bagi mereka. Yang mengerikan adalah menjadi pecundang, yang tidak dapat mereka terima. Darah iblis, Jin Wuli dan Qing Tian semuanya adalah para jenius di antara para jenius. Secara khusus, darah iblis dapat disebut sebagai karakter yang dapat bertarung dengan putra dewa. Namun, tidak ada manfaat di tangan Yin Qingyang. Seperti di awal Teran, kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dengan tren kedua belah pihak kalah. Namun kali ini, berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, tidak ada yang memiliki jalan kembali, dan tidak ada yang ingin kembali. Orang suci Yao Qi membunuh Huang Yu dan melihat bahwa semua anggota lain dari 10 klan iblis telah melarikan diri dan tidak mengejarnya, karena pertempuran belum berakhir, dia perlu duduk dan bahkan memantau pergerakan Senzi. Senzi adalah variabel, karena dia membuat klan iblis, klan hantu, Protoss, permainan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat oleh keluarga iblis menjadi hancur total. Namun, bagaimana hal-hal terakhir akan terjadi, mungkin juga dalam pikirannya. Dalam keheningan semacam ini, Senzi telah menjadi tokoh kunci untuk mengubah segalanya, jadi kita harus waspada terhadapnya. Pada saat ini, Ye Chen telah bertarung dengan 4 monyet dari klan monyet. Kekuatan bertarung keempat monyet itu sangat kuat. Dalam hal kekuatan satu orang, masing-masing dari mereka tidak perlu menjadi lemah. Selain itu, dengan pemahaman diam-diam dari keempat orang itu, efektivitas tempur akan berlipat ganda, yang merupakan hal yang paling mengerikan. Ye Chen, dikelilingi oleh 4 monyet, meluncurkan cara yang kuat. Dia melambaikan tinjunya dan terus membunuh. Kekuatan yang ganas menghantam dan bertabrakan dengan tongkat di tangan keempat monyet itu. Masing-masing dari keempat monyet itu memiliki kelebihannya sendiri. Lingape mengambil matahari dan bulan, mengecilkan ribuan gunung, dan berdebat untuk disalahkan. Monyet langit batu mengetahui perubahan, mengetahui langit, mengetahui tanah, dan mengubah bintang-bintang. Monyet jiri merah adalah ahli yin dan yang baik, pandai dalam hal personel, pandai masuk dan keluar, menghindari kematian. Monyet bertelinga enam pandai mendengarkan, mampu mengamati, mengetahui sebelum dan sesudah, semuanya jelas. Keempat monyet ini memiliki kemampuan yang hebat. Meskipun mereka hanya menunjukkan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat membalikkan alam semesta dan membuat matahari dan bulan redup. Ye Chen dikepung oleh 4 monyet, dan bertarung dengan sangat keras. Dia merasa bahwa keempat monyet itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun sedikit rumit, Ye Chen masih tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Selama dia dapat membuka celah dari satu monyet, dia dapat mematahkan pemahaman diam-diam dari keempat monyet itu dan menghancurkannya satu per satu. Setelah bertarung, Ye Chen juga secara kasar mengetahui keterampilan keempat monyet itu, dan dia memutuskan untuk memilih keralengan yang paling kuat untuk membuka celah ini. Itu adalah tulang punggung keempat monyet itu. Pilihan Ye Chen juga disengaja. Jika dia dapat menekan si kera, itu akan memberi tekanan besar pada 3 monyet lainnya. Jika kita menangkap raja terlebih dahulu dan menangkap si monyet, 3 monyet yang tersisa mungkin tidak terkendali. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengambil keputusan sepenuhnya, jadi semua serangan diarahkan ke si kera. Pada saat yang sama, untuk menahan serangan 3 monyet lainnya, Ye Chen menawarkan tripod penjara kota gajah dewa dan pagoda emas hitam dengan pola naga untuk memblokir monyet langit batu dan monyet suci telinga 6. Sisa kera ciciri Ye Chen tidak mempedulikannya, dan segera melancarkan serangan hebat seperti badai.
Semua cara Ye Chen digunakan pada saat ini, dan hukum negeri dongeng sepenuhnya diringankan, dan kekuatan yang kuat meledak dengan kekuatan tak terbatas. Dia hanya bisa memikirkan kera tajam yang mundur, yang membuatnya tidak punya cukup waktu untuk menyerang. Namun, serangan Ye Chen bagaikan hujan badai, dan tidak mudah bagi kera Tongarem untuk menghindarinya. Kekuatan spiritual Ye Chen yang kuat melonjak keluar, seolah-olah tidak ada habisnya. Seluruh orang itu dalam keadaan perang. Dia melambaikan tangannya, dan tinjunya bahkan berguling dan menghantam. Setiap pukulan dapat menghancurkan ruang. Melalui lengan kera yang terus-menerus mundur juga secara bertahap melambat, juga mulai melawan, tangannya dari tongkat cahaya hitam terus-menerus melambai, dan Ye Chen bertabrakan bersama, mengeluarkan suara keras. Meskipun Ye Chen penuh dengan pemboman, sulit untuk menekan kera dalam waktu singkat. Ye Chen meraung, dan jalan melonjak di sekujur tubuhnya. Budaya jimat jalan besar membuat rantai dan membunuh kera dengan tangan. Pada saat yang sama, hukum negeri dongeng bergegas keluar, dan setiap rune hukum menuju kera dengan kekuatan yang kuat. Kedua kekuatan ini berkumpul bersama dan berubah menjadi rantai besar, yang ditarik dengan keras. Kera itu mengayunkan tongkat, dan rune pada tongkat itu diaktifkan. Cahayanya menyilaukan. Ketika tongkat itu dihantam, dunia akan terfragmentasi. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan rantai hukum jalan dan hukum negeri dongeng melilit tongkat kera, dan kekuatan yang kuat menghancurkan rune pada tongkat itu. Itu adalah pertama kalinya wajah kera itu berubah. Ye Chen menggunakan Tao Jing secara ekstrim, dan rune pada tongkat di tangan Tongarem Lingape telah usang dan memudar. Tongkat ini sangat tidak biasa. Rune di atas terbentuk secara alami. Karena tongkat inilah langit dan bumi dapat dibalik dan bintang-bintang dapat diubah. Tidak ada yang bisa menggiling rune di atas, yang membuat hati kera Tongling menegang, dan dengan cepat mengambil kembali tongkat itu. Ye Chen melihat perubahan warna Tongbra Chiotein, dan segera mengerti bahwa Tongbra Chiotein sangat memperhatikan tongkat itu, jadi lebih tidak mungkin bagi Tongbra Chiotein untuk berhasil. Rantai hukum jalan dan hukum negeri dongeng melilit erat tongkat kera Tongling. Jika kera ingin membukanya, itu tidak dapat dilakukan sama sekali dalam satu waktu, tetapi hanya dapat melihat rune pada tongkat itu memudar. Pada saat ini, monyet jiji merah membunuhnya. Ye Chen mengeluarkan pedang Qi yang tajam. Pedang naga hijau meraung dan menebas ke arah monyet jijir merah. Seekor naga biru meraung dan bertabrakan dengan monyet rumor merah. Kekuatan monyet jijir merah kuat. Meskipun Ye Chen kuat, itu juga hancur di depan monyet itu. Ye Chen berbalik untuk membunuh monyet itu dengan tinju. Di belakangnya muncul gambar Tuhan yang besar. Gajah itu meraung dan berlari keluar dengan kepala terangkat, dan menghancurkan dunia, dan menyerbu ke arah monyet. Monyet jiri merah mengayunkan tongkatnya dan memukul kepala gajah. Tongkat itu menjadi besar dalam sekejap, dan menghancurkan kepala gajah hingga berkeping-keping. Ye Chen melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan tangannya berevolusi. Sebuah kata pertempuran besar berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, dan monyet jiji merah menekan masa lalu. Kekuatan yang kuat berguling ke bawah, dan monyet jiji merah sedikit mengubah penampilannya, dan merasakan sedikit tekanan. Pada saat ini, monyet langit batu dan monyet sein enam telinga akan menggunakan tripod penjara kota gajah dewa dan menara emas hitam berpola naga untuk terbang keluar, dengan niat membunuh yang dingin bergegas ke Ye Chen. Ye Chen meluncurkan 9 area utama larangan ilahi, 4 monyet ditutupi oleh medan, di mana Ye Chen menempati keuntungan besar, dan serangannya beberapa kali lebih kuat. Dia membunuh tinju 9 senban, yang digunakan dalam kombinasi dengan medan senban, yang lebih menakjubkan. Tinju 9 Ye Chen terutama ditujukan ke arah kera. Dia harus menyelesaikan masalah. Ini adalah ancaman besar. Kera Tongbra Chiote kini terjerat oleh rantai gabungan hukum jalan dan hukum negeri dongeng. Tongkat Runwen di tangannya akan aus, dan amarahnya meluap. Pada saat ini, tinju Ye Chen terbunuh lagi, yang membuat kera Tongji Baoling marah dan meraung ke langit. Ling Yun menyerahkan tongkatnya tahun lalu, dan seluruh tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan berubah menjadi monyet besar. Ye Chen hanyalah seorang pria kecil di depannya, dan tidak dapat membandingkan satu jari pun. Setelah kera itu menjadi besar, tinju besar itu meledak, seperti gelombang yang datang, dan bertabrakan dengan tinju Ye Chen.
Meskipun Ye Chen kecil dan tak tertandingi di hadapan kera Tonggachial, tidak diragukan lagi bahwa kekuatannya tidak diragukan lagi. Pukulan ini meledak, tinju kera Tongling berdarah, dan monyet itu menjerit dan tinjunya menyusut kembali dalam sekejap. Ye Chen mengejar dengan kemenangan, dan melompat ke kepala kera dengan lengannya. Tinjunya terbunuh seperti hujan badai. Kera itu segera melawan tangan besar itu, tetapi setiap pukulan Ye Chen mengerikan, dan itu menanamkan kekuatan yang paling kuat. Puff! Tangan kera yang lain juga berdarah, dan tubuhnya goyah kembali dan jatuh ke arah angin. Aku pikir kamu tidak bisa melakukan itu tanpa tongkat itu. Ye Chen mendengus dingin, kehilangan tongkat lengan kera, kekuatan banyak orang, sama sekali tidak mampu menahan serangan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen juga melihat bahwa alasan mengapa keempat monyet itu begitu kuat diperkirakan memiliki hubungan yang hebat dengan tongkat di tangan mereka. Jika mereka dapat menghancurkan tongkat di tangan mereka, maka keempat monyet itu akan kehilangan ketergantungan terbesar mereka. Memikirkan hal ini, Ye Chen segera mencabut rantai gabungan hukum jalan dan hukum negeri dongeng, lalu menariknya ke arah tongkat di tangan monyet batu. Rune pada tongkat kera Tongling hampir hancur, yang pada dasarnya ditinggalkan. Sekarang, ketika kera itu melihat Ye Chen dan ingin menghadapi monyet itu dengan cara yang sama, dia langsung berteriak, "Awas tongkatmu!" Ketika monyet itu mendengar kata-kata monyet itu, sulit untuk mengeluarkan tongkat yang telah dihancurkan itu. Wajahnya berubah dan rantai jalan telah melilit tongkatnya. Ye Chen menunjukkan senyum bangga dan berkata, "Ketergantungan terbesarmu adalah tongkat di tanganmu, tanpa kekuatan tongkat itu, kamu sama saja." Keempat monyet itu mendengar kata-kata Ye Chen, wajah mereka semua berubah. Ketika Ye Chen melihat wajah keempat monyet itu, mereka tahu bahwa mereka benar. Keempat monyet itu terkejut. Bagaimana Ye Chen bisa tahu kekurangan mereka? Ye Chen melihat cacat itu, hati keempat monyet itu ngeri, tongkat mereka semua berasal dari luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga kekuatan mereka bisa begitu kuat. Yang paling kuat dari keempat tongkat ini adalah rune di atas. Setelah rune itu hancur, itu adalah sepotong besi tua. Sekarang rune pada tongkat monyet itu telah hancur, dan tongkat monyet batu juga terjerat oleh rantai jalan, dan itu dalam bahaya. Monyet batu terkejut. Rantai jalan bukanlah rantai umum, tetapi kombinasi hukum jalan utama dan hukum negeri dongeng. Jika itu hanya hukum jalan, itu tidak begitu mengerikan, tetapi yang mengerikan adalah hukum negeri dongeng. Monyet batu meraung, dengan gegabah mendesak rune pada tongkat, rune itu menyilaukan, dan rune pada rantai jalan itu bersaing. Meskipun rune di atas penjara itu kuat, itu jauh lebih buruk daripada hukum negeri dongeng, dan itu tidak dapat dilawan dengan hukum negeri dongeng. Rune pada tongkat itu baru saja menyilaukan, dan itu mulai memudar dalam sekejap. Wajah monyet langit batu berubah drastis, jika rune pada tongkat itu digiling, tongkat itu akan kehilangan fungsinya sepenuhnya. Monyet batu ingin mencabut tongkat itu, tetapi itu tidak dapat dilakukan sama sekali. Rantai jalan terbungkus dalam tongkat itu, dan tongkat itu tidak dapat dipisahkan. Bersama-sama, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggiling tongkat itu. Monyet itu meraung padanya, dan tongkatnya telah aus. Dia tidak bisa membiarkan tongkat itu aus lagi. 6 telinga monyet suci dan monyet jiji merah segera bergegas ke Ye Chen, dan tongkat di tangannya dengan keras menghantam Ye Chen. Rune pada kedua tongkat itu menyilaukan dan kuat. Ye Chen memikirkan gerakan itu, menara emas hitam berpola naga dan tripod penjara kota Sensiang bergegas keluar lagi, masing-masing menghalangi 6 telinga monyet suci dan monyet rumor merah. Ye Chen tahu bahwa menara emas hitam berpola naga dan tripod penjara kota Sensiang sulit untuk menghalangi serangan dua monyet, tetapi mereka juga bisa berusaha untuk beberapa waktu. Dia mendorong hukum peri dan Daojing hingga ekstrim, kekuatan rantai jalan menjadi semakin menakutkan, dan rune pada tongkat emas monyet langit batu meningkat pesat. Monyet batu sedang terburu-buru. Dia meraung, dan rambut emas di tubuhnya terbuka, dan bergegas keluar dari perubahan rambut yang tak terhitung jumlahnya kecuali monyet batu yang tak terhitung jumlahnya, dan membunuh mereka menuju pagi daun. Ye Chen bersenandung sedikit, cahaya pedang di matanya, tubuh memuntahkan 10.000 pedang ki, semua pedang ki membunuh, monyet batu itu hancur, tidak dapat berada di dekat tubuh Ye Chen.
Kalian berempat monyet berani menjadi begitu sombong, karena tongkat di tangan kalian luar biasa. Sekarang, saya melihat apa yang kalian anggap sombong. Ye Chen mencibir dengan jijik. Ye Chen, kamu tidak ingin melakukan apapun darinya. Kamu tahu, itu adalah kerangka komunitas iblis. Kamu membunuh begitu banyak orang dari 10 keluarga iblis. Begitu kamu meninggalkan makam iblis, kamu pasti akan mati tanpa penguburan. Si kera menggigit jalan giginya. Aku tidak ingin memotong sesuatu. Apakah itu menunggumu untuk melakukan sesuatu? Ye Chen mencibir, kamu merancang situasi seperti itu, membunuh 2 putra keluarga kami, dan juga memasukkan kami ke dalam panci, dan nafsu makanmu masih besar. Sekarang rencanamu bangkrut, berani mengatakan hal seperti itu, tidakkah menurutmu itu konyol? Terkadang, kamu harus lebih menarik, bahkan jika kami ingin membunuhmu, itu juga di wilayah kami, kamu tidak bisa mendapatkan keuntungan bahkan jika tidak apa-apa kali ini. Si kera dingin. Ye Chen menertawakannya dengan nada tidak setuju, apakah ada gunanya mengatakan ini sekarang? Bahkan jika aku tidak membunuhmu, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau ingin membunuhku. Karena aku belum mati, maka kita harus melakukan semuanya. Ye Chen tidak bodoh. Sekarang semuanya telah berkembang ke tingkat ini, dan semuanya tidak dapat diubah. Kau mati atau aku hidup. Mengapa meninggalkan kehidupan untuk masa depan? Rune pada tongkat itu hampir aus, hampir semuanya redup, dan tongkat itu menjadi tidak ada bedanya dengan besi tua. Monyet langit batu meraung marah, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Dia hanya bisa melihat tongkatnya menjadi besi tua. Ye Chen mencibir dan mengambil rantai jalan, lalu membawanya ke 6 telinga monyet tanpa ragu-ragu. Monyet bertelinga 6 itu tahu rantai jalan yang besar, dan dia mengambil tongkat itu. Ye Chen, tunggu saja, akun ini, kami monyet pasti akan membiarkanmu membayar kembali 100 kali lipat. 6 telinga gigi monyet suci, tubuh dengan cepat kembali, 4 monyet hampir bersamaan di 4 arah. Mata Ye Chen berkilat, dan dia langsung berlari ke arah kera dengan lengannya. Karena dia tidak bisa membunuh mereka, dia tidak bisa membiarkan mereka semua lari. Tongga Chiotein melihat Ye Chen mengejar, dan tatapannya berubah, dan kecepatan kera itu sangat mengerikan, dengan kemampuan menyusut menjadi 1 inci. Namun, Ye Chen menunjukkan hukum waktu dan ruang, dan kecepatannya sangat menakutkan. Dia mengejarnya dengan erat, membengkokkan busurnya dan melengkung, dan menembakkan 3 anak panah melalui awan. Kera itu merasakan kekuatan besar anak panah itu, mengubah penampilannya, meraung, dan mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk menahan serangan anak panah itu. Sungguh, suara keras terdengar, dan saat anak panah itu menusuk, tiba-tiba tinju kera itu berdarah. Dalam waktu singkat ini, Ye Chen mengejarnya, dan pertarungan pun memanas. Kedua tinju itu bahkan saling berhadapan, dan 9 gelombang menyapu, membunuh langit. Matanya mengecil, dan jantungnya berdetak kencang. Dia meraung dan bertarung dengan keras. Dia bertabrakan dengan Ye Chen. Dalam sekejap, lengan kera Tongarem meledak, darah berceceran di mana-mana, dan hampir seluruh tubuhnya akan meledak. Dia menghantam dinding aula iblis dengan keras dan membuat lubang besar. Puff! Kera Tongarem memuntahkan darah, matanya redup, dan darahnya lemah, dan dia benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Ye Chen melangkah maju 1 langkah, tanpa ragu-ragu. Dalam raungan kera yang tidak mau, tubuhnya berubah menjadi gumpalan daging dan darah dan benar-benar musnah. Setelah musnah, monyet langit batu, monyet suci telinga 6, dan kera Cijiri semuanya melarikan diri. Kematian monyet itu membuat mereka sangat marah dan mengancam akan menghancurkan Ye Chen menjadi berkeping-keping. Ye Chen sama sekali tidak bereaksi terhadap ini. Dia tidak pernah mati. Mengapa dia harus merasa bersalah? Ye Chen datang ke kuil, dia melihat Putra Dewa masih begitu tenang, tidak bereaksi. Pada saat ini, pertempuran di 3 tempat lainnya hampir berakhir. Pertempuran antara Jin Wuli dan Sayu Ekong terlalu sengit. Sayap Jin Wuli patah, dan ada lubang besar di dada Sayu Ekong. Nyawa mereka rendah, dan mereka hampir kehilangan kekuatan bertarung mereka. Langit berubah menjadi naga raksasa. Sisik naga itu hancur. Seluruh naga diwarnai merah dengan darah, seperti naga darah. Di sisi lain, lengan kirinya terkejut. 2 orang mengeluarkan banyak uang, terengah-engah,
yang juga tidak dapat membantu siapapun. Pertempuran antara darah iblis dan Yin Qing yang masih berlangsung. 3.000 jalan melonjak, dan roh jahat berdarah bergulir dan terjalin. Itu masih sangat menakutkan. Yin Qing Yang, aku tidak menyangka bahwa kamu telah membuat kemajuan yang begitu besar dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya aku meremehkanmu. Darah iblis menggertakkan giginya. Kamu tidak sendirian di dunia ini yang sedang tumbuh dewasa. Yin Qing Yang berkata dengan tenang. Kita masih punya jalan panjang. Suatu hari, ceritanya akan jelas. Warna darah iblis itu bergulir, dan darah iblis itu memilih untuk mundur. Tidak akan pernah baik untuk bertarung seperti ini, meninggalkan perbukitan hijau tanpa khawatir tentang kayu bakar. Melihat darah iblis itu mundur, Yin Qing Yang tidak mengejar. Dia merasa sedikit lega di dalam hatinya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Anak dewa, aku ingat saat ini. Pada saat yang sama, dia meraung dengan marah. Anak dewa itu tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Mendengar ini, hati Ye Chen sedikit tergerak, bertanya-tanya mengapa Senzi tidak bergerak. Dia banyak berpikir, dan akhirnya matanya tiba-tiba menyusut, menatap Senzi, dan merasakan kengerian Senzi. Ye Chen segera menyadari mengapa putra dewa tidak melakukannya. Dia tidak perlu melakukannya. Tujuannya bukanlah untuk membunuh putra-putra Teran, tetapi untuk menghancurkan para jenius dari klan iblis, klan hantu, dan Teran. Dia adalah tokoh kunci dalam seluruh masalah ini. Jika dia melakukannya, maka anak buah Ye Chen pasti akan jatuh ke dalam krisis besar. Sekarang mereka mungkin sudah di ujung tanduk. Namun, dia tidak bergerak dan hanya menonton pertempuran dengan tenang. Ziming dan Jin Wu sudah mati. Kehidupan Jin Wuli dalam bahaya. Tianlong, Jinlong, Feng Huang, dan Ling Monkei semuanya mati dengan satu kejeniusan. Qing Tian juga dalam bahaya. Senzi tidak bergerak, tetapi itu lebih menakutkan daripada yang terjadi. Setelah perang seperti itu, kejeniusan sejati dari klan iblis telah hilang, dan begitu pula klan hantu. Darah iblis dikalahkan. Meskipun tidak mati, itu pasti memiliki dampak yang besar. Ye Chen harus memuji, putra dewa, gerakan ini benar-benar kuat. Saya selalu berpikir bahwa Senzi adalah pengganggu, tetapi saya tidak berpikir bahwa Senzi memiliki sisi yang begitu teliti. Ye Chen merasa semakin mengerikan bahwa putra dewa itu mengerikan. Ini jelas merupakan karakter paling mengerikan di 4 alam berikutnya. Seluruh situasi yang dirancang dengan cermat oleh klan iblis, Senzu, dan klan Gui telah bangkrut. Jin Wuli dan Qing Tian terluka parah. Situasinya tidak sebaik darah iblis. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Mereka menatap putra dewa dengan marah dan ingin memahami segalanya. Senzi, kamu sangat kejam sehingga kamu bahkan ingin menghancurkan kita semua. Langit menggertakkan giginya dan menggeram. Senzi menatap langit dengan tenang dan berkata, di mataku, kalian hanyalah bidak catur. Dunia ini tidak membutuhkan terlalu banyak bakat. Aku tidak membunuhmu, tetapi kebodohanmu yang membunuhmu. Sialan, aku tidak menyangka rencananya akan gagal seperti ini. Mata Jin Wuli bisa menyemburkan api, dia benar-benar tidak mau. Itu salah. Sebenarnya, sebagian dari kalian tidak mempercayainya. Ye Chen keluar dengan tatapan dingin dan rasa ingin membunuh yang kuat.